Hey ho cuy, bagaimana kabar hari ini? Di mana suasana terasa sangat dingin untuk para jomblo yang kurang pelukan gadis micet. Saya berharap semoga kalian tetap sehat dan tetap memiliki uang untuk membeli porsi apem gurih agar bisa berwekuk ria di musim hujan ini. Di video kali ini saya akan sedikit menceritakan sebuah film yang berjudul And a Fire to My Friend's Stepmother, di mana menceritakan seorang istri cantik yang terpaksa berselingkuh karena melihat sang suami sedang berwekuk ria dengan ublag terminal leuwih panjang. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita yang baru saja pulang dari pekerjaannya. Sesampainya di dalam rumah, ia malah melihat sang suami sedang berwekuk ria dengan ublag terminal dengan gaya engkang-engkang. Wanita cantik ini bernama Imas, dan sang suami bernama Ius. Mereka pun bertengkar hebat di ruang tamu. Lalu si Imas pun pergi meninggalkan si Ius. Si Ius pun menelpon si Imas agar cepat kembali ke rumah, dan si Ius pun meminta maaf tidak akan mengulanginya lagi. Namun si Imas tetap pergi dan si Ius pun mencari si Imas dengan mengendarai mobilnya. Diperlihatkan sebuah rumah besar yang berada di daerah Cimenyan. Dalam rumah tersebut diperlihatkan sepasang suami istri yang baru saja selesai melakukan perwekukan. Lelaki tersebut bernama Obar dan si wanita bernama Wati. Pada malam harinya, mereka menemani si Imas di sebuah kafe sambil meminum beberapa botol air ketan hitam. Mereka mengetahui bahwa si Imas sedang bersedih karena suaminya lebih memilih berwekuk dengan ublag leuwih panjang. Namun karena mereka belum puas dengan adegan perwekukan tadi, akhirnya pergi untuk melanjutkannya dan meninggalkan si Imas dengan seorang pria. Si pria tersebut pun terus mencekok si Imas dengan air ketan hitam. Setelah dirasa si Imas sudah mulai oleng, pria tersebut pun langsung menyosor congornya. Namun untungnya si Imas masih sadar dan mendorong pria tersebut. Dan si Imas pun pergi berlari menjauh. Pada saat pergi, ia terjatuh dan menabrak seorang pria tampan. Pria ini bernama Epen. Si Epen pun membantunya dan mengajaknya mengobrol di tepi teras. Karena dirasa burung puyuhnya bergerak-gerak, si Epen pun mengajaknya masuk ke dalam rumah. Ia pun terus menggodanya, dan pada saat akan adu congor, tiba-tiba datang sebuah mobil yang terparkir di depan rumahnya. Ternyata itu si Ius yang mengetahui keberadaan si Imas karena ia memasang GPS di apemnya. Si Epen pun meneong ke jendela, dan dikarenakan burung puyuh semakin memberontak, akhirnya ia pun mewekuk si Imas tanpa memperdulikan si Ius yang jojorowokan di luar rumah. Pagi harinya setelah mereka selesai adus, si Epen pun keluar dan pas di luar terkaget karena si Ius masih berada di luar rumah. Tapi pintarnya, pada saat si Ius marah-marah, si Imas keluar dari pintu rumah sebelahnya. Ia pun menghampirinya sambil memarahi si Imas dan memaksa masuk ke dalam rumah. Pada saat itu juga muncul si Epen dari belakang dan berpura-pura tidak mengetahui si Imas. Si Wati yang ikut berperan dalam drama ini pun berpura-pura sebagai kakaknya dan memeluk si Epen. Namun si Imas yang melihatnya malah cemburu dengan wajah kurang enak dilihatnya. Si Wati pun mengenalkan si Epen pada si Imas di depan si Ius agar lebih mempercayai drama ini. Namun si Ius yang masih emosi tetap merangsek masuk ke dalam rumah dan menuduh si Imas tinggal bersama pria lain di dalam rumah tersebut. Si Obar yang menjadi emosi karena melihat tingkahnya si Ius, akhirnya ia melawan si Ius dan memukulnya dengan HP Nokia yang dipegangnya. Ia pun langsung mengobrol bersama si Imas dan mengajaknya untuk pulang ke rumah. Namun si Imas malah pergi dan menghampiri si Epen yang sedang mencuci tangannya karena lengket sudah memainkan apem gurihnya si Imas. Si Ius pun terus memujuk si Imas agar ia mau pulang ke rumah. Namun si Imas tetap tidak mau karena di rumah sudah ada ublag terminal yang mengotori kasurnya. Scene berganti pada si Imas dan si Wati yang sedang mengobrol. Si Wati mengatakan bahwa ia tadi melihat dirinya menyembunyikan salempak si Epen yang tertinggal di kursi pada saat si Ius masuk ke dalam rumah. Pada saat selesai mengobrol, ia pun langsung masuk, dan ia menanyakan tentang keseriusan si Epen kepada dirinya yang sudah diwekuk selama ia kabur dari suaminya. Si Epen pun menyatakan keseriusannya dan ingin menikahinya. 이제 말을 하면 그렇게 Scene berganti pada si Obar dan si Epen yang berada di sebuah kebun, dan terlihat juga si Wati yang ikut bersama mereka dan keluar dari mobil.
Si Obar pun menyuruh si Wati untuk tetap berada di dalam mobil karena cuaca sangat dingin. Si Obar pun pergi sebentar karena ingin buang air kencing, sedangkan si Wati dan si Ius berada di dalam mobil karena kedinginan. Si Ius yang memanfaatkan situasi dan melihat si Wati yang kebulusan, si Ius pun mencoba menggodanya. Si Wati yang apemnya bergetar karena tidak tahan dengan godaan otong si Ius, akhirnya bisa pasrah saat si Ius mulai menggrepe gunung kembar dan memainkan jari di dalam apemnya. Mereka pun akhirnya melakukan perwekukan di dalam mobil. Saat sedang asik berwekuk, tiba-tiba si Obar datang dan melihat mobilnya bergoyang karena Emplu dan si Ius terhadap apem si Imas. Scene berganti pada si Epen yang mengejar dan meyakinkan si Imas akan keseriusannya. Sesampainya di dapur, mereka berdua pun mencuci sebuah makanan untuk dimasak. Setelah itu, mereka pun akhirnya melakukan perwekukan karena sudah sama-sama merasakan pergetaran pada alat tempurnya masing-masing. Gaya Ajul Gedang dan Jair Mundur pun beraksi di atas meja wastafel dapur. Akhirnya mereka pun hidup bahagia. Film pun selesai.